Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ngopi dulu kita, bismillah. Ngobrol ringan kali ini. Semoga Sobat Football United dimanapun sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Mason Mount. Nah ini Mason Mount sempat juga sih sebenarnya gue bahas di beberapa video sebelumnya, tapi tidak secara khusus membahas Mason Mount. Pada saat itu ada Selesi juga yang gue bahas, Leny Yoro juga terkait dengan posisi baru. Nah kali ini gue ingin fokus ke Mason Mount nih. Mason Mount yang dalam 3 pertandingan preseason terlibat dari awal ya sebenarnya Mason Mount ini di preseason Manchester United nih, bahkan sebelum pertandingan friendly match ataupun juga preseason match tersebut menghadapi Wrexham di pertandingan pertama, termasuk juga ketika menghadapi Atletico Madrid ya kan. Posisi baru nih dari Mason Mount. Karena ini juga berkembang kabarnya menjadi sebuah kemungkinan terkait dengan gelandang ketiga Manchester United. Apakah Mason Mount itu merupakan gelandang ketiganya? Kurang lebih seperti itu. Dan kalau memang Mason Mount diplot sebagai gelandang ketiga itu, apakah ini merupakan hal yang bagus bagi Manchester United? Pertama kalau gue melihat ya Sobat Football United, ini nampaknya bukan kemungkinan yang tidak mungkin terjadi. Kalau melihat dari bagaimana Michael Carrick musim lalu, Michael Carrick itu kalau menurut gue secara ringan amatiran termasuk pelatih yang agak kurang berani bereksperimen. Tapi gue tidak melihat hal ini sebagai hal yang negatif ya. Jadi dia memiliki rencana dan dia akan melakukannya, dia akan berusaha untuk mengimplementasikannya, terutama komposisi pemain di atas lapangan. Kita tahu misalnya musim lalu ya, Manchester United bersama dengan Michael Carrick agak sedikit melakukan utak-atik gitu loh, ganti-ganti posisi misalnya, hanya betul-betul sesuai kebutuhan, tidak berdasarkan asas dalam tanda kutip ya, ataupun dasar eksperimental. Jadi memang dia memiliki rencana dan dia berusaha untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Dan kalau melihat dari preseason kali ini, dari pertandingan pertama sampai dengan pertandingan terakhir, terlihat memang bukan hanya Mason Mount saja ya, tapi di beberapa posisi itu jarang berubah gitu ya. Terutama pemain-pemain yang ada kaitannya dengan tim utama dari Manchester United. Nah terkait dengan Mason Mount ini, lebih sering Mason Mount atau bahkan hampir keseluruhan ya, itu ditempatkan di posisi pivot berduet dengan Andre Santos. Nah, pemain pivot lainnya yang saat ini ada di skuad Manchester United yaitu adalah Kobbie Mainoo dan juga Youri Tielemans, 2 pemain yang banyak juga diprediksi diperkirakan akan menghuni starting line up nih. Jadi memang Kobbie Mainoo dan juga Youri Tielemans inilah pemain utamanya. Tapi Andre Santos dan juga Mason Mount dipersiapkan menurut gua ya, dan ini terlihat secara reguler dan juga konsisten di pre-match. Bagaimana nih Mason Mount? Bisakah menjadi jawaban gelandang ketiga dari Manchester United? Karena setelah Andre Santos dan juga Youri Tielemans, Manchester United ini masih terkendala untuk mendatangkan gelandang ketiga. Bahkan spekulasi berkembang ya, Manchester United beralih nih fokusnya saat ini, tidak lagi dalam mencari gelandang ketiga, posisi bek kiri misalnya, lalu posisi penyerang, tidak lagi berkutat di posisi tengah yang sudah berhasil mendatangkan 2 pemain. Balik lagi nih, apakah Mason Mount jawabannya? Gua melihat kalau ditarik dari periode Erik ten Hag, lalu periode dari Ruben Amorim dan juga Michael Carrick, mereka selalu memiliki komentar yang positif terkait dengan Mason Mount. Artinya mereka melihat sesuatu yang bagus dari Mason Mount di Carrington. Bahwasannya kita tahu bahwa Mason Mount ini tidak mendapatkan menit bermain yang banyak, ini karena situasi fisik. Tapi mereka melihat memang kualitas ada di sana, potensi ada di sana. Mason Mount sebelumnya sering disebut sebagai pemain yang bisa menjadi backup ataupun support dari seorang Bruno Fernandes di posisi nomor 10. Sempat sedikit berubah ya di zamannya Ruben Amorim. Lalu sekarang kembali lagi ke 4-2-3-1. Tapi kalau melihat
bagaimana Bruno Fernandes selama berapa tahun terakhir nih, semenjak awal Bruno Fernandes memperkuat Manchester United, berapa kali dia absen? Sangat jarang sekali. Berapa kali dia tampil buruk sehingga harus ditepikan? Sangat-sangat jarang sekali. Mungkin ada beberapa pendapat yang tidak sepakat dengan gue, nggak masalah ya. Tapi gue melihatnya seperti itu. Sehingga peluang Mason Mount kalau seandainya memang diplot untuk mengisi posisi dari Bruno Fernandes akan kecil sekali. Dan gue pun secara ringan amatiran melihat musim ini Manchester United masih akan sangat mengandalkan Bruno Fernandes. Dari situ kesempatan dari Mason Mount ini akan semakin kecil sekali. Bagaimana ketika Mason Mount dimainkan di posisi yang berbeda, nampaknya itu solusi yang sedang dicari oleh staf kepelatihan Manchester United. Kenapa mereka seperti ini? Karena itu tadi balik ke pernyataan awal yang gue katakan, mereka melihat bahwa Mason Mount ini memiliki potensi, teknik, kualitas yang bagus. Gue sepakat dengan hal itu. Sering beberapa kali gue sebutkan bahwa ya dia memenangkan 2 kali pemain terbaik tahunan Chelsea sebelum ke Manchester United. Ini bukannya tanpa arti menurut gue. Ini menunjukkan memang kualitas dari Mason Mount sebagus itu gitu loh, potensinya sebesar itu. Dan kalau ditempatkan di posisi pivot pun juga gue melihat ada peningkatan ya dari kualitas permainan yang ditunjukkan oleh Mason Mount dari pertandingan pertama sampai dengan pertandingan terakhir. Bahkan Mason Mount juga diberikan posisi ataupun jabatan kapten. Ini tidak main-main. Ada banyak pemain, ada 11 pemain di atas lapangan yang bisa saja ditunjuk sebagai kapten pertama ataupun kapten kedua, katakanlah seperti itu ya di pre-season, di pertandingan pre-season. Tapi Mason Mount yang dipilih oleh Michael Carrick ini menunjukkan juga komitmen kepercayaan kepada Mason Mount. Sehingga bisa jadi pencarian Manchester United terhadap gelandang ketiga ini selesai. Walaupun kalau melihat biasanya bagaimana manajemen bergerak, mereka tidak secara kaku ya. Katakanlah oke, kita tutup pintu untuk gelandang. Enggak seperti itu. Karena kalau mereka melihat ada peluang mendatangkan sebuah kualitas di posisi gelandang pivot, pasti mereka akan melakukan. Pemain bagus, harga murah, pemain juga minat datang ke Manchester United. Gue yakin mereka akan bergerak ke sana. Tapi saat ini melihat fluktuasi dinamika yang terjadi di bursa transfer, Mason Mount dipersiapkan untuk posisi yang berbeda dari yang sebelumnya, dari posisi nomor 10 ke posisi pivot. Dan gue melihat bahwa satu-satunya kendala, bukan satu-satunya ya, mungkin satu kendala terbesar yang memungkinkan Mason Mount tidak tampil secara bagus di posisi pivot adalah fisik. Ini sering kita singgung juga ya Sobat Fubolanten, dan gue yakin juga mungkin Sobat Fubolanten beberapa juga memiliki pendapat yang sama. Karena secara teknis kualitas dia bisa dimainkan di posisi itu. Artinya kalau situasi fisik dari Mason Mount ini bagus, wow, persaingan di posisi pivot Manchester United ya, ini akan sangat ketat sekali. Bahkan tanpa gelandang ketiga yang didatangkan dari luar. Akan ada Mason Mount, akan ada Kobbie Mainoo, Andre Santos, dan juga Youri Tielemans. Keempatnya harus memperebutkan dua tempat. Belum lagi kalau kita melihat pemain muda. Tapi ya ini juga akan menimbulkan pembahasan lainnya terkait dengan kesempatan pemain muda di posisi pivot tersebut. Tapi gue melihat bahkan dari 4 pemain ini saja, kalau situasi fisiknya memungkinkan, ini akan rame persaingan ya, sekaligus juga support rotasi di posisi gelandang pivot. Nah, kuncinya ada di kebugaran fisik, jangan sampai ada absen lagi, cedera lagi. Dan kalaupun memang manajemen Manchester United mendatangkan gelandang ketiga, bisa jadi juga mengantisipasi keadaan fisik, bukan hanya sebenarnya untuk Mason Mount ya, tapi juga pemain lainnya. Karena ketika mereka semua fit, wow, ini seru sekali persaingannya. Tapi ya kalau terkait dengan kebugaran dan juga masalah fisik, merupakan, kalau menurut gue secara ringan amatiran ya, agak sedikit naif kalau ini tidak apa ya, menganggap bahwa oke, Manchester United akan 100% fit nih. Kalau kita melihat bagaimana keadaan dari Mason Mount ya, masih tetap mengkhawatirkan. Menurut gue seperti itu, keadaan fisik dari Mason Mount, pun juga pemain-pemain yang lain. Sehingga kesimpulannya, kalau pertanyaannya adalah apakah Mason Mount
bisa menjadi pemain ketiga, gelandang ketiga baru dalam tanda kutip di posisi pivot, gue yakin bisa. Apakah dia bisa bermain bagus? Bisa. Apakah dia cocok? Iya. Tapi apakah dia bisa secara konsisten? Tergantung situasi kebugaran. Yang di preseason kali ini menunjukkan adanya keadaan yang positif terkait dengan kebugaran Mason Mount. Kalau Mason Mount bisa secara penuh tersedia di preseason Manchester United kali ini, gue optimis Manchester United tidak terlalu butuh untuk mendatangkan gelandang ketiga karena mereka sudah memiliki gelandang ketiga tersebut dalam diri Mason Mount. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.